Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaina Kapsul dengan NPM 25217011143. Di sini saya akan menyampaikan mengenai karakteristik geografi region. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bagaimana suatu wilayah memiliki ciri yang khas dan pola keterkaitan yang membentuk aktivitas masyarakat di dalamnya. Kota Bandung misalnya, bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga ruang yang tumbuh dan berubah berdasarkan bagaimana manusia memanfaatkan lahan, bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dan membangun pusat-pusat kegiatan di sekitarnya. Setiap kawasan memiliki karakter yang membedakannya. Ada yang dominan untuk pemukiman, ada yang ramai dengan kegiatan ekonomi, dan ada pula yang berkembang karena dekat dengan pusat transportasi atau fasilitas umum. Begitu juga dengan Kecamatan Cicendo, yaitu sebuah wilayah yang dikenal dinamis dan strategis di tengah kota Bandung. Penggunaan lahan yang beragam, mulai dari pemukiman padat, kawasan perdagangan, fasilitas umum, hingga infrastruktur transportasi, mencerminkan bagaimana wilayah ini tumbuh sebagai ruang hidup yang aktif dan terhubung. Melalui pemahaman tentang pola-pola pemanfaatan ruang ini, kita tidak hanya melihat sebuah peta, tetapi juga memahami bagaimana masyarakat bergerak, beraktivitas, dan membentuk identitas wilayah tersebut. Karena itu, pembahasan mengenai wilayah seperti Cicendo menjadi penting untuk memahami hubungan antara ruang dan kehidupan manusia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kecamatan Cicendo merupakan salah satu wilayah perkotaan di Kota Bandung yang didominasi oleh fungsi permukiman, perdagangan dan jasa, serta fasilitas transportasi utama. Salah satu penggunaan lahan yang paling khas di kecamatan ini adalah keberadaan Bandara Husein Sastranegara yang sejak lama menjadi pusat mobilitas udara di Kota Bandung. Kawasan sekitar bandara berkembang sebagai koridor layanan transportasi yang didukung oleh jaringan jalan kota yang padat dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Selain fungsi transportasi, penggunaan lahan di Kecamatan Cicendo juga diisi oleh berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga lembaga pendidikan non-formal. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut dapat menciptakan zona layanan pendidikan yang tersebar. Hubungan antara fasilitas pendidikan dan transportasi di Kecamatan Cicendo dapat dilihat dari tingginya mobilitas harian siswa dan pekerja, sehingga menjadikan wilayah ini salah satu pusat aktivitas penting di Kota Bandung. Secara keseluruhan, penggunaan lahan di Kecamatan Cicendo mencerminkan pola ruang perkotaan yang dinamis, dengan kombinasi antara fasilitas transportasi yang strategis, kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, serta fasilitas pendidikan yang saling terintegrasi dan mendukung fungsi wilayah sebagai bagian dari inti Kota Bandung. Nah, selanjutnya yaitu Kelurahan Pasir Kaliki yang merupakan wilayah berkembang karena adanya pusat aktivitas yang menjadi penggerak utama dinamika ruang di kawasan tersebut. Dalam konsep regional, wilayah ini dianalisis berdasarkan hubungan dan interaksi yang terbentuk dari pusat kegiatan atau node yang mempengaruhi area sekitarnya. Di Kelurahan Pasir Kaliki sendiri, pusat kegiatan yang paling dominan adalah Stasiun Kota Bandung atau Stasiun Bandung, yang berfungsi sebagai node utama yang menjadi titik awal aliran mobilitas manusia, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi. Stasiun Bandung setiap hari menjadi tempat keluar masuknya ribuan penumpang, baik wisatawan, pekerja, mahasiswa, maupun penduduk lokal. Pergerakan yang terus berlangsung ini menciptakan pola interaksi yang kuat dan menyebar ke seluruh wilayah Pasir Kaliki. Aktivitas ekonomi di sekeliling stasiun tumbuh mengikuti kebutuhan pengguna transportasi, sehingga ruang di sekitar kawasan tersebut berkembang menjadi area yang dinamis dan padat aktivitas. Inilah yang menjadikan Kelurahan Pasir Kaliki sebagai regional yang terbentuk karena adanya kekuatan tarikan pusat transportasi. Di sekitar node utama ini, tumbuh berbagai node pendukung, terutama berupa hotel dan rumah sakit. Keberadaan banyak hotel di sepanjang jalan Pasir Kaliki hingga area dekat stasiun merupakan respons terhadap tingginya kunjungan masyarakat yang datang dari luar kota. Hotel-hotel ini berfungsi melayani kebutuhan akomodasi, sehingga menjadi bagian penting dari jaringan layanan yang terhubung dengan stasiun.
Selain hotel, keberadaan rumah sakit seperti Rumah Sakit Melinda turut memperkuat fungsi wilayah sebagai tempat pelayanan publik bagi masyarakat lokal maupun pendatang. Lokasi fasilitas kesehatan yang strategis dekat dengan jalur transportasi menunjukkan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya terbatas di skala lokal, tetapi juga meluas berkat aksesibilitas tinggi yang diciptakan oleh node utama. Selain node pendukung, terdapat pula node-node kecil seperti pusat oleh-oleh dan toko kuliner khas Bandung. Node kecil ini berkembang karena tingginya arus wisatawan yang keluar dari stasiun dan mencari produk khas daerah sebelum melanjutkan perjalanan. Posisi strategis pusat oleh-oleh di sekitar Pasir Kaliki membuatnya menjadi bagian dan pola interaksi ekonomi yang lebih kecil, namun tetap penting dalam mendukung struktur wilayah. Node-node kecil ini memperkaya aktivitas wilayah dan menjadi elemen yang menciptakan identitas Pasir Kaliki sebagai kawasan transit dan layanan. Melalui jaringan node utama, node pendukung, dan node kecil ini, Kelurahan Pasir Kaliki menunjukkan karakteristik yang jelas sebagai sebuah region. Nah, region nodal yang terbentuk oleh interaksi antar pusat kegiatan. Pengaruh stasiun Bandung menciptakan aliran aktivitas yang menyebar ke seluruh wilayah. Sementara fasilitas hotel, layanan kesehatan, dan pusat oleh-oleh membentuk jaringan layanan yang saling terkait. Keseluruhan interaksi ini membuat Pasir Kaliki menjadi wilayah dengan peran strategis, dinamis, dan terstruktur. Berdasarkan kekuatan, pusat kegiatan yang menghubungkan masyarakat dan aktivitas ekonomi.